Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua, sekarang kita akan belajar matematika. Nah, materi awal di pembelajaran matematika ini tentang dimensi 3. Nah, dimensi 3 itu apa? Dimensi 3 itu adalah bangun ruang. Jadi, yang kita akan pelajari di sini adalah bangun ruang. Nah, untuk bangun ruang tersebut, kita sebelum memasuki bangun ruang, kita harus tahu dulu teorema Pitagoras. Karena apa? Karena banyak kita nanti mencari sisi itu banyak kita menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini apa sih? Nah, teorema Pitagoras ini seperti ini. Nah, jadi teorema Pitagoras ini digunakan pada segitiga siku-siku. Nah, lihat nih. Bentuk segitiga siku-siku itu seperti apa? Bentuk segitiga siku-siku ini yang seperti ini. Ada A, B. Nah, di sini harusnya ada C. Terus di sini ada C. Nah, nih segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini setiap sisi seberangnya, nih berarti sisi seberangnya C, di sini C. Ini A, ini A, ini B, ini B. A besar, B besar dengan C besar ini merupakan sudutnya. Dan A kecil, B kecil, dan C kecil ini merupakan sisi. Jadi misalnya kayak panjang AB ini adalah C. Panjang BC berarti adalah A. Panjang CA atau AC sama dengan B. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Apa sih yang membuat dia menjadi segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku itu biasanya dilambangkan seperti ini. Ada sebuah segitiga dan ada tanda tegak lurus. Nih, salah dua sisinya tegak lurus. Nah, dengan seperti ini. Ya, setelah itu, apa sih yang mau kita cari dengan teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras ini kalau nggak salah sudah diajarkan dulu di kelas 8 kalian SMP. Kalau kalian masih ingat, eh, teorema Pitagoras ini kita mencari panjang garis atau nih misalnya yang kita ketahui C ini adalah garis miring atau hipotenusa. Nah, atau garis miring. Nah, garis miring ini adalah garis yang paling panjang di antara tiga garis lain, dua garis lainnya. Berarti garis AB inilah garis terpanjang. BC dan AC itu lebih pendek dari garis AB. Nah, apa sih teorema Pitagoras itu? Nah, teorema Pitagoras itu seperti ini. Garis miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Nah, berarti AB kuadrat atau C kuadrat di sini ini sama dengan A kuadrat. A kuadrat berarti BC kan? Berarti BC kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadrat berarti AC kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Nih, kita kembali dulu. C, ini A, ini juga 2, ini B, ini juga menjadi 2. Nah, berarti C ini apa? C itu ada di sini. Nah, berarti ini nanti ke sini. Nah, yang ini A, ini. Yang B ini berarti B ini di sini. Nah, jadi di sini AC berarti itu melambangkan ruas AB, A di sini melambangkan BC dan B di sini melambangkan AC. Nah, teorema Pitagorasnya apa? Garis miring kuadrat atau C kuadrat sama dengan jumlah dari jumlah dari dua sisi lain dikuadratkan. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau mau mencari gimana sih ketika nanti yang ditanya adalah ternyata ini yang ditanya. Ini yang ditanya, ya kan? Kalau ini yang ditanya, berarti kita langsung saja.
Yang ditanya adalah A. Yang ditanya Nah, yang ditanya ternyata A. Nah, A ini adalah yang di sini nih. Ini A nih. Ini A, ya kan? Ini A. Sekali. Ya, ini A. Nah, ternyata A ini ketika yang dicari adalah A, berarti A kuadrat. Ini kita pindah aja. Dari sini kita pindah ke sini, ya kan? Ini kita pindah. Nah, A ini kita pindah ke sini. Setelah itu, yang C kita pindah ke sini. Ini kalau misalnya A pindah ke sini kan harusnya negatif nih. Nah, kita hilangkan negatifnya, maka nanti menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Seperti ini. Nah, kalau untuk mencari B kuadratnya, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat, berarti garis miring, dikurang dengan garis lainnya. Jadi ingat, yang paling panjang itu nanti bakal dikurang. Tapi kalau misalnya yang paling panjang ini terjadi antara penjumlahan antara dua garis lainnya. Nah, di sini menggunakan kuadrat. Nah, untuk tadi kan sudah menggunakan kuadrat nih. Sekarang kita lihat di sini. Ini ya, Bapak hapusin dulu garis-garisnya biar kalian paham. Nah, di sini. Nah, sekarang C kuadrat ini kan kalau misalnya sebuah C ini kuadrat, hasilnya ini. Nah, sekarang bagaimana sih supaya dia menjadi C aja? Nah, ternyata C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi, untuk kuadrat ini, ketika mau menghilangkan kuadratnya, kita sama-sama menggunakan akar. Jadi, sebenarnya seperti ini. Ini kita akarkan, dan ini kita akarkan. Nah, karena C kuadrat, akar C kuadrat ini akan merubah menjadi C. Maka di sini C. Nah, ini juga kita kuadratkan. Ini juga kita kuadratkan. Maka ini hasilnya adalah A. Jadi, semuanya kita kuadratkan. Nah, maka hasilnya B sama dengan sekian. Nah, ini teorema Pythagoras seperti ini. Udah paham? Sekarang setelah teorema Pythagoras kita masuk ke namanya yang pertama itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang. Nah, yang pertama ini diagonal bidang. Di sini misalnya diagonal bidang di sini. Kita mau kasih biar bagus kan tulisannya. Diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ini apa? Diagonal bidang ini adalah suatu diagonal yang terbentuk di antara bidang. Nih, misalnya ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang ditanya adalah yang mana yang merupakan diagonal bidang? Yang merupakan diagonal bidang adalah dari titik A ke titik C. Nah, ini merupakan diagonal bidang. Jadi, diagonal bidang itu sebenarnya banyak. A ke C, B ke D. Nih, dari B ke D, ini pun juga merupakan diagonal bidang. B ke G, ini juga merupakan diagonal bidang. H ke F, ini juga merupakan diagonal bidang. Jadi diagonal bidang itu adalah suatu garis miring
yang berada pada bidang. Ini kan bidangnya nih A, B, C, D. Berarti AC dan BD. Nih, BC, GF. Berarti ada dua nih. Ada BG dan CF. Seperti itu. Nah, ini diagonal bidang. Untuk diagonal bidang, ini kan tadi kan kita sudah tahu nih, kalau misalnya kubus ini berarti di sini kan siku-siku nih. Nah, ini kan siku-siku nih. Berarti kita mencari AC, bisa dong cara mencari AC. Nah, kita gunakan cara yang di atas ini. Kita gunakan yang ini. Nah, kita gunakan yang ini. Kalau mau lebih tepatnya, kita gunakan yang ini. Nah, seperti ini. Didapat. Kalau misalnya di sini diketahui, misalnya di sini 8, 8 berarti nanti di sini kan berarti kalau misalnya di sini tadi 8, di sini juga 8, ya kan? Buka dulu ini, kan? Di sini 8, sini juga 8. Berarti AC berarti AC kuadrat ini sama dengan kecilkan semuanya dulu. Terlalu besar. AC kuadrat sama dengan, kita lihat, berarti A B kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, berarti ini sama dengan apa? Sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, 8 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 8 pangkat 2, 64. Ditambah 60 64. 64 tambah 64 itu sama dengan 128. Nah, 128 berarti ini kan masih AC kuadrat. Berarti di sini ketika berubah menjadi, misalnya di sini udah berubah menjadi beda. Kuadratnya ini kan hilang, ya kan? Ini hilang, berarti AC sama dengan berarti kita buat akar dari 120 berapa? Akar dari 128 itu berapa? Akar dari 128 itu adalah 8 akar 8 akar 2. Nah, seperti itu. Nanti untuk bentuk akar menjadi bilangan seperti ini kalian harus pelajarin tuh bagaimana caranya.
Nah, ini baru diagonal bidang. Jadi diagonal bidang seperti ini nanti ketika misalnya hanya 8, 8 berarti di sini juga 8. Jadi kita buat berarti CG juga 8. Nah, sekarang kita akan belajar tentang diagonal ruang. Mungkin diagonal bidang udah sampai sini, diagonal bidang. Lupa hapus. Diagonal sekarang kita rubah menjadi diagonal ruang. R U A N. Nah, sekarang diagonal ruang. Nah, yang dimaksud diagonal ruang itu seperti apa? Diagonal ruang itu nih, diagonal ruang itu dari sini ke sini. Dari A ke G ini merupakan diagonal ruang. Jadi diagonal ruang itu adalah suatu garis miring atau hipotenusa yang ada di dalam bidang. Jadi ini lihat nih, ini tidak ada di bidang, tapi dia ada di dalam ruangnya di sini. Ini yang disebut diagonal ruang. Misalnya contoh lain deh, ini B ke A di sini. Ini diagonal ruang. Jadi diagonal ruang seperti itu. Nah, sekarang kita udah dapatkan tadi di sini. Ini berarti 8. Ini berarti tadi 8 akar 2. Ya, sekarang kita dapat sudah 8 akar 2. Nah, sekarang di sini yang ditanya adalah AG. Nah, kita coba selesaikan lagi. Oke. Ini jadi gini aja. AG kuadrat sama dengan AG kuadrat. Ini kan garis miring. Berarti CG ini CG ditambah apa nih? CG ditambah AC. Jangan lupa CG-nya ini merupakan CG kuadrat. Nah, ini. Nah, sekarang di sini AG. Nah, sekarang CG ini kan udah diketahui nih. CG. Oh, ternyata CG ini nilainya adalah 8. Nah, berarti 8 pangkat 2. 8 pangkat 2. Di sini 8. Di sini 8. 8 akar 2. Ini nanti pangkat 2. Nah, di sini. AG kuadrat sama dengan 8 akar 2. Salah. AG kuadrat sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 8 akar 2. 8 akar 2 kan AC nih. AC 8 akar 2. Kita pangkatkan 2. Nah, kalau di sini, ini kan langsung nih. Sama dengan 8 kali 8, 64. Nah, di sini bisa langsung 64. Lalu di sini
Nah, di sini bagaimana cara 8 akar 2 dikuadratkan? Kita kuadratkan dulu 8-nya. 8 kali 8, 8 kali 8 adalah 64. Ininya jangan lupa nih, kita buat kurungnya di sini ya. Dikurung 64. Sekarang kita kalikan. Nah, di sini kita kalikan dengan apa? Akar 2 dikuadratkan. Kalau akar dikuadratkan, maka hasilnya tetap apa yang ada di dalam akar itu. Berarti kita tulis 2. Nah, 64 dikali 2. Ini sama dengan 64 ditambah 64 kali 2 sama dengan 128. Nah, ingat ini masih AG kuadrat. Nah, untuk mencari AG-nya di sini AG sama dengan kita menggunakan akar yang panjang. Akar ini 64 tambah 128 berarti 192. Berarti di sini 192. Ya, 192. Nah, akar dari 192 itu berapa sih? Nah, itu berarti sama dengan dari Ctrl V juga AG sama dengan 8 akar ya 8 akar 3. Nah, jadi AG adalah 8 akar 3. Nah, inilah yang disebut diagonal ruang. Terus ini Ctrl V, berarti ini kita taruh di sini. 3. Nah, di sini berarti panjang AG adalah 8 akar 3. Nah, itu yang disebut diagonal ruang. Diagonal ruang selain AG bisa juga CE. Nah, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan selamat belajar, silahkan dipelajari. Nanti ketika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di Google Scholar. Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 60 64. 64 tambah 64 itu sama dengan 128. Nah, 128 berarti ini kan masih AC kuadrat. Berarti di sini ketika berubah menjadi, misalnya di sini udah berubah menjadi Tokopedia. Nanti kuadratnya ini kan hilang, ya kan? Ini hilang, berarti AC sama dengan berarti kita buat akar akar dari 120 berapa? Akar dari 128 itu berapa? Akar dari 128 itu adalah 8 akar 8 akar 2. Nah, seperti itu. Nanti untuk bentuk akar menjadi bilangan seperti ini, kalian harus pelajarin tuh bagaimana caranya.
Nah, ini baru diagonal bidang. Jadi diagonal bidang seperti ini nanti ketika misalnya hanya 8, 8 berarti di sini juga 8. Jadi kita buat berarti CG juga 8. Nah, sekarang kita akan belajar tentang diagonal ruang. Mungkin diagonal bidang udah sampai sini, diagonal bidang. Lupa hapus. Diagonal sekarang kita rubah menjadi diagonal ruang. R U A N. Nah, sekarang diagonal ruang. Nah, yang dimaksud diagonal ruang itu seperti apa? Diagonal ruang itu nih, diagonal ruang itu dari sini ke sini. Dari A ke G ini merupakan diagonal ruang. Jadi diagonal ruang itu adalah suatu garis miring atau hipotenusa yang ada di dalam bidang. Jadi ini lihat nih, ini tidak ada di bidang, tapi dia ada di dalam ruangnya di sini. Ini yang disebut diagonal ruang. Misalnya contoh lain deh, ini B ke A di sini. Ini diagonal ruang. Jadi diagonal ruang seperti itu. Nah, sekarang kita udah dapatkan tadi di sini. Ini berarti 8. Ini berarti tadi 8 akar 2. Ya, sekarang kita dapat sudah 8 akar 2. Nah, sekarang di sini yang ditanya adalah AG. Nah, kita coba selesaikan lagi. Oke. Jadi gini aja. AG AG kuadrat sama dengan AG kuadrat. Ini kan garis miring. Berarti CG CG ini CG ditambah apa nih? CG ditambah AC. Jangan lupa CG-nya ini merupakan CG kuadrat. Nah, ini. Nah, sekarang di sini AG. Nah, sekarang CG ini kan sudah diketahui nih. CG. Oh, ternyata CG ini nilainya adalah 8. Nah, berarti 8 pangkat 2. 8 pangkat 2. Di sini 8. Di sini 8. 8 akar 2. Ini nanti pangkat 2. Nah, di sini. AG kuadrat sama dengan 8 akar 2. Salah. AG kuadrat sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 8 akar 2. 8 akar 2 kan AC nih. AC 8 akar 2. Kita pangkatkan 2. Nah, kalau di sini, ini kan langsung nih. Sama dengan 8 kali 8, 64. Nah, di sini bisa langsung 64. Lalu di sini
Nah, di sini bagaimana cara 8 akar 2 dikuadratkan? Kita kuadratkan dulu 8-nya. 8 kali 8, 8 kali 8 adalah 64. Ininya jangan lupa nih, kita buat kurungnya di sini ya. Dikurung 64. Sekarang kita kalikan. Nah, di sini kita kalikan dengan apa? Akar 2 dikuadratkan. Kalau akar dikuadratkan, maka hasilnya tetap apa yang ada di dalam akar itu. Berarti kita tulis 2. Nah, 64 dikali 2. Ini sama dengan 64 ditambah 64 kali 2 sama dengan 128. Nah, ingat ini masih AG kuadrat. Nah, untuk mencari AG-nya di sini AG sama dengan kita menggunakan akar yang panjang. Akar ini 64 tambah 128 berarti 192. Berarti di sini 192. Ya, 192. Nah, akar dari 192 itu berapa sih? Nah, itu berarti sama dengan dari Ctrl V juga AG sama dengan 8 akar ya 8 akar 3. Nah, jadi AG adalah 8 akar 3. Nah, inilah yang disebut diagonal ruang. Terus ini Ctrl V, berarti ini kita taruh di sini. 3. Nah, di sini berarti panjang AG adalah 8 akar 3. Nah, itu yang disebut diagonal ruang. Diagonal ruang selain AG bisa juga CE. Nah, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan selamat belajar, silahkan dipelajari. Nanti ketika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di Google Scholar. Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.